Pertama kita panggil dulu Visual Studio ya. Jadi kita double klik di Visual Studio. Nah, ini sudah mulai masuk Visual Studio 2022. Nah, kita akan membuat project baru ya. Create a new project. Ya, project kita mengenai Fornex yang pertama ya. Klik create. Dan di sini Windows Forms app sudah betul, kita langsung klik next. Nah, terus kemudian kita tuliskan nama program kita. Sederhana aja ya. For next 1 ya. Kenapa saya bilang 1? Karena ada kira-kira 6 contoh ya. Next ya. Oke, karena betulnya namanya sudah benar, kita klik next. Kemudian klik lagi create. Nah, satu persatu ya, jadi tidak terlalu cepat supaya Anda bisa mengikuti. Ya. Programnya kelihatannya sederhana, ya memang sederhana, hanya ini mulai masuk dalam form ya. Hanya bagi mereka yang baru mulai, ya, khususnya ya, mungkin yang mengikuti kuliah ini sudah pernah melakukan, tetapi saya tetap kita lihat lambangnya di atas ini Visual Studio 2022 ya, dia belum masuk ke dalam formnya. Loading Designer. Mungkin karena baru pertama saya ini memulai membuka, agak lama ya. Nah, formnya sudah keluar. Seperti biasanya yang saya lakukan untuk menghindari bahwa dianggap saya memakai itu video orang lain, maka form 1 ini saya ubah ya. Saya ubah menjadi inisial saya. Ya. Oke, sudah benar. Kemudian kalau kita klik form 1 ini langsung ganti ya, jadi nama saya ya. Nah, karena kita akan membuat program tentang ya, pengulangan Fornex ya, 1, kita butuh label dulu ya, toolbox. Ya. Kita membutuhkan label HIJKL ini label ya. Nah, kemudian saya tanamkan di sini labelnya. Kemudian saya ganti dengan tulisan label, saya ganti dengan pengulangan Fornex, saya kasih nomor 1 ya, mudah-mudahan benar. Kemudian font saya ganti, ini ya sesuka Anda ya, Anda mau ganti atau tidak masalah, Anda beri label juga nggak masalah. Kemudian saya pakai font 18 bold ya, supaya terlihat jelas. Nah ya, betul ya, pengulangan Fornex 1. Nah, di dalam contoh kita yang pertama ini kita hanya membutuhkan satu list box ya. Toolbox, kita cari list box. Nah, kebetulan sudah ada di sini ya, karena sama L-nya dengan label dia dekat sekali. List box, saya tanamkan di sini ya, sudah terlihat ya. Ini list box-nya saya buat agak panjang ya. Jadi dikecilkan boleh, dilebarkan juga boleh ya. Kalau Anda ingin panjang lagi, formnya ini diperpanjang, misalnya contohnya ditarik seperti ini ya, atau ditarik ke samping. Terserah, itu Anda ya. Kreativitas Anda ya. Kemudian untuk eksekusi program,
selalu kita harus tekan button. Nah, button kita tanamkan di sini, setengah boleh, di samping kiri boleh. Nah, kemudian button ini ya saya ganti di propertiesnya ini ya, sebelah kanan bawah ini saya ganti dengan start. Ini juga sekali lagi terserah Anda mau bikin seperti apa. Kemudian saya mencoba mengganti fontnya ya, font di sini 9, nah, kotak kecil. Saya mau mengganti dia menjadi 12 bold. Terlalu besar nggak ya? Kita cek. Oh ya, oke. Warna juga bisa diubah. Ya, kita sudah latihan kemarin. Ini sudah jadi itunya ya. Jadi apa? Form 1 sudah jadi sesuai dengan yang kita inginkan bentuknya. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan programnya ya, listing programnya. Kemudian kita klik start ini 2 kali. Nah, sekarang kita sudah masuk ke jadi template-nya ya, bentuk dasarnya ya. Karena kita pakai button, dia langsung bentuk seperti ini. Ya, button ini nanti yang eksekusi. Nah, sekarang kita membuka programnya. Nah, ini programnya sudah saya siapkan. Ya. Yang public ini sudah ada, ya, private ya. Kemudian di sini ada ini programnya ya, yang saya buat sebenarnya lengkap ini ada seperti ini ya. Kemudian saya copy ya. Kemudian saya masuk lagi ke Visual Basic, kemudian saya masukkan di sini ya. Oh, belum di copy, sebentar. Nah, ini copy dulu. Oke, copy. Nah, ya saya membuat seperti ini aja, hanya supaya cepat aja. Ya, karena kalau saya ketik di sini, ya, ketik di sini salah-salah nanti bisa berulang-ulang saya lakukan karena salah ketik dan sebagainya. Jadi ini programnya sudah saya uji, kemudian saya masukkan di dalam listing perintah-perintah programnya. Yang pertama dim itu dimensi ya. Dimensi hitung, kita membuat suatu itu hitung adalah integer. Ya, di dalam hitung ini dia akan menghitung for 1 sampai 10. Ya, diingat-ingat diagram alir yang pernah kita rancang, diagram alir yang sederhana. Untuk for next ini dia berputar 10 kali. Ya, for i itu 10 dia berputar berulang-ulang 10 kali. Ya, kemudian setelah 10 langsung dia selesai. Gitu ya. Jadi langsung dia tidak lebih dari 10, 1 sampai 10 langsung dia selesai. Ya. Nah, ini akan kita menghitung 1 sampai 10, itu yang akan diketik itu adalah hitung ini. Hitung itu berapa? Ya, hitung adalah 1 sampai 10. Pada putaran pertama hitung itu adalah 1, dicetak 1 di dalam list box-nya. Ya, jadi ini perintahnya memasukkan nilai pada putaran pertama ya di dalam list box. Pada putaran kedua dia masuk nilai 2. Kemudian dicetak lagi di list box menjadi nomor 2 dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini berjalan dan mudah-mudahan sesuai dengan yang kita inginkan. Masuklah kita ke formnya ini ya. Nanti kita akan lihat di list box ini ada angka 1 sampai 10. Ya. Kalau list box-nya bisa kali kurang dari lebih dari 10, maka di sini ada slidernya. Ya, kita bisa melihatnya. Oke, mari kita coba apakah dia bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak ya. X. Masuk eksekusi ya. Nah ini programnya sudah jadi. Ya. Nanti kalau ada tanya, lupa programnya ini kalau misalnya menjadi executable Excel, ya itu bagaimana? Ada caranya. Ya. Tapi kita coba ini dulu. Ini kita tes dulu. Ya.
apakah bisa berjalan atau tidak. Ya, semua program adalah seperti itu ya, dibagi dulu, kemudian bagian yang akhir adalah saving. Saving itu jadi program executable. Ya. Kita tekan start. Ya, apakah dia mencetak 1 sampai 10? Kita lihat, betul ya, 1 sampai 10. Kebetulan list box-nya ini muat ya, 10 bilangan. Ya, coba saya misalnya ini resikonya nanti kalau saya perkecil list box-nya nanti ada masalah, tapi nggak apa-apa, kita sudah tahu cara mengatasinya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ini list box-nya saya perkecil supaya terlihat nanti ada slidernya di sini. Oke, kita eksekusi sekarang. Start. Nah ya, kemudian kita langsung tekan start di sini. Ya, ini ada slidernya. Jadi untung ya, anunya berjalan. Jadi kalau dia cuma 1 sampai 7 untuk melihat yang 8, 9, 10 kita harus menurunkan slidernya. Nah, ini adalah program pengulangan for next yang sederhana. Ya, hanya menghitung 1 sampai 10, kemudian perhitungan 1 sampai 10 itu dicetak di list box. Ya. Kira-kira demikian ya untuk program kita yang pertama.